Halo teman-teman Rise and Shine, ketemu lagi ya dengan saya Monica Sinaga. Nggak kerasa kita udah ada di bulan Desember, sudah di penghujung tahun 2021. Gimana kabar kalian? Semoga nggak akan pernah kehilangan pengharapan ya, apapun yang sedang menimpa kalian. Aku kembali hadir di Rise and Talk dan tergelitik untuk sebenarnya aku sempat kepikiran sih aku ngomongin apa ya. Pengalaman apa gitu, terus tiba-tiba ada beberapa item dan akhirnya tercetuslah. Dan seperti yang aku lakukan hari ini, aku mau sharing tentang memilih sekolah yang terbaik, karena nggak kebetulan aku pun juga lagi ngalamin itu gitu. Nah biasanya ini juga dialami oleh mami-mami yang lagi anaknya mau sekolah, bukan sekolah ya, tapi mau selesai di semester tahun depan. Biasanya sekarang mereka udah mulai repot untuk cari-cari sekolah, mulai cari informasi, mulai cek gedung sekolah dan lain sebagainya. Ya ini menarik banget karena ini adalah fenomena yang keren sih menurut aku. Artinya semakin kesini kita menemukan tingkat selektivitas orang tua terhadap pemilihan sekolah buat anak-anak mereka itu semakin tinggi, ya kan? Terbukti termasuk saya sudah mulai rempong untuk cari-cari informasi. Begitu ini kita bicara tentang sekolah swasta, ya. Dan ini semakin menarik karena sekolah-sekolah pun juga di awal bulan ini sudah gencar banget untuk memberikan promo ya. Seperti ada gelombang 1, 2, dan 3. Nanti misalkan kalau pendaftaran di gelombang pertama nanti biasanya akan ada diskon lebih besar lagi. Akan ada bonus-bonus yang menarik gitu. Udah kayak mall, udah kayak jualan sebenarnya. Dan anyway, ini pun pengalaman aku pertama sebagai seorang ibu, ya. Jadi aku dulu waktu aku mau masukin anakku pada kelas kelompok bermain atau playgroup, sebenarnya aku lagi iseng sih. Aku datang pada salah satu kelas kelompok bermain mau nanya apakah di usia anakku yang waktu itu sekitar umur 2,5 tahun, dia sudah sangat lincah, ngoceh terus, dia udah bisa belum sih sebenarnya masuk ke kelas kelompok bermain. Tapi keisenganku itu ternyata disambut dengan bahwa minggu itu adalah hari terakhir pendaftaran, dan ternyata anakku udah cukup umur untuk masuk di kelas prakelompok bermain. Alhasil yang tadinya cuma iseng-iseng mau cari informasi, malah kejadian beneran daftar anak gue ke situ. Nah, balik lagi ke fenomena bahwa zaman sekarang itu orang tua semakin selektif untuk ngecek sekolah-sekolah lanjutan anaknya itu patut diacungi jempol ya zaman sekarang. Dan biasanya memang ini menjadi sebuah pilihan untuk para orang tua yang memang mampu ya, karena memang realitanya orang punya duit ya lebih punya banyak pilihan. Dan tapi kita memang nggak bisa bandingin ya, karena ini adalah fenomena yang banyak terjadi di ibu kota, which is di kota-kota besar, kota-kota yang sudah maju. Meskipun kita nggak bisa menutup mata bahwa di pelosok-pelosok wilayah negeri Indonesia ini, di antah berantah sebelah sana, masih banyak juga orang tua yang nggak peduli gitu anak gue mau sekolah atau enggak gitu. Well, itu akan kita discuss lagi di next episode. Tapi sekarang aku mau ngobrolin tentang fenomena orang tua yang sangat selektif di sekolah buat anaknya. Kemarin ada kejadian lucu, jadi aku ketemu dengan temanku, dia saking selektifnya, dia bilang gini ke gue, pokoknya kalau kamu cari sekolah, kamu lihat gedungnya dari depan sampai belakang, tapi intinya adalah
toiletnya lu mesti cek, mon. Keren banget ya temen gue ya. Jadi dia pokoknya ngecek sekolah itu pertama kali adalah toiletnya. Kalau toiletnya bersih, oke, next. Entah labnya, atau kelasnya, atau kursinya. Mungkin dia ukur gitu ya, apakah cukup simetris, mejanya cukup nyaman gitu, dan lain sebagainya. Geli sih ya. Tapi it's okay. Aku lagi tidak membuat sebuah kesimpulan bahwa ini lebay. Enggak. Karena memang setiap orang punya standar hidup dan juga pendidikan masing-masing buat anak-anak mereka. Dan gue sepakat aja dengan adanya fenomena itu. Cuman ada satu hal yang pengen aku bold di sini ya. Di samping daripada selektivitas yang cukup tinggi di zaman sekarang ini, ada juga cerita-cerita biasanya nih buat mami-mami, mama-mama yang anaknya sempat satu playgroup, biasanya mereka akan ngakrab dengan sengaja dan dengan sendirinya gitu. Artinya akhirnya pertemanan itu berjalan, makin akrab, jadi teman gaul, ya kan? Jadi teman nongkrong, jadi sahib kental. Ya, main ke sana, main ke sini gitu. It's okay, it's fun. Karena aku juga melakukannya. Tapi ada yang mau aku bold di sini karena akhirnya dari pertemanan itu wait, aku tadi sampai di mana? Ini yang mau gue bold nih. Jangan sampai pertemanan para ibu-ibu yang sepertinya udah paling solid itu menjadi alasan buat anak-anak kalian untuk wajib atau harus melanjutkan dalam satu sekolah yang sama. Apalagi ditambah wajib jadi satu kelas. Itu lebih edan lagi menurut gue. Karena lagi-lagi ini menurut gue, sama halnya setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sebetulnya demikian juga sekolah. Ibu-ibu yang budiman. Kalau kita cek and recheck lagi-lagi, kalian bisa sambil note gitu kan, kalau misalkan bikin tabel sekolah A, sekolah B, sekolah C gitu, kelebihan dan kekurangan, kalian akhirnya akan menemukan kok karakter dari masing-masing sekolah itu sebenarnya ada gitu. Nah, saran gue berdasarkan pengalaman gue, please cek and recheck lagi seperti apa sih karakter anak kita. Lalu silakan di-matchingkan dengan sekolah mana nih dari A, B, C, D ini yang kira-kira cukup matching dengan anak-anak kalian. Ya, jangan sampai atas nama pertemanan maka dipaksakanlah anak-anak kalian itu terus lanjut di sekolah yang sama. Apakah itu boleh, wajar? Boleh, sangat boleh. Tapi ini adalah sebuah masukan bahwa setiap anak itu berbeda. Kalau ternyata sama, good, lanjut, hajar. Tapi kalau ternyata berbeda, please kasih alarm yang kuat untuk diri kita pribadi sebagai seorang mommy, seorang orang tua, untuk ngecek betul apakah memang di sekolah tersebut cocok, pas buat anakku, buat karakterku, buat pertumbuhan anakku. Dan next, yang aku catat berikutnya adalah hitung dengan cermat dan cerdas kondisi keuangan kita sekarang. Oke? Yang aku buat lagi adalah kondisi keuangan sekarang, bukan yang lalu, bukan cita-cita yang akan datang. Apakah benar cukup sesuai
dengan kondisi keuangan kalian waktu kalian mau masukin sekolah anak kalian di sekolah tersebut. Jangan sampai nanti karena sekarang dipanas-panasin ya kan, ayo dong suatu sekolahan kita biar kita sama-samaan terus, mainnya barengan terus gitu. Ayo dong kita barengan kan kita bersahabat. Siapa tahu anak kita berjodoh. Biasanya kan akan ada ke situ. Itu pasti ada kok moms, ada ibu-ibu, tapi percayalah bahwa waktu kita melihat kondisi real kita sesuai dengan list nanti dicentang, apakah sesuai, apakah uang kita cocok di situ pas, kita sejujurnya akan menemukan kok sekolah mana yang pas buat anak kita tanpa mengesampingkan sebuah persahabatan kita dengan mereka. Karena percayalah bahwa akhirnya aku menemukan yang pertama, persahabatan yang sejati itu nggak akan terbatas dengan situasi dan kondisi. Jadi sekalipun anak lo sekolah di B, lalu anak sahabat lo lanjut di C, kalau kalian memang Tuhan pertemukan menjadi seorang sahabat, dan kalian memang cocok, dan temenmu itu memang baik, begitu, kalian akan tetap bersahabat kok, gitu. Dan yang kedua, aku menemukan bahwa biarkan anak kita punya kesempatan berteman dengan orang lain yang lebih banyak lagi. Kebayang gak sih kalau misalkan dari kelas pra kelompok bermain, TK, SD, SMP, SMA, temennya itu mulu. Kayaknya sayang ya. Sayang sih kalau menurutku. Karena artinya begitu kita bisa mengeksplor lebih banyak teman lagi, kita bisa jadi belajar sosial lebih lagi, menurutku. Ya. Dan yang ketiga adalah aku menemukan bahwa masa depan anak kita itu tidak ditentukan oleh kekompakan persahabatan antar ibu, tapi murni hubungan antara orang tua, anak, dan juga Tuhan yang disembah. Gitu Bu Ibu semuanya. Saya Monica Sinaga, Rise and Talk. God bless you. Bye-bye.